Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Umi Kalsum, peserta Laksar CPNS 2022 dari Kabupaten Bantiling Natal, Angkatan 55 Kelompok 3, pengampu materi Ibu Yam Nur Amalia MKes. Akuntabel. Nah, akuntabel itu sendiri adalah sesuatu untuk dipertanggungjawabkan. Artinya, apa yang kita kerjakan harus dapat kita pertanggungjawabkan. Perilaku akuntabel itu terdiri dari kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas itu adalah akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan di mana hubungan dua pihak antara individu maupun kelompok atau instansi dengan negara atau masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana perilaku aparat pemerintah bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan ini adalah sebuah perwujudan dari apa yang kita kerjakan. Yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Artinya, kita harus bertanggung jawab demi menghasilkan hasil yang baik, atau baik itu penghargaan maupun sanksi. Yang kelima adalah akuntabel memperbaiki kinerja. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntabel itu adalah pertanggungjawaban. Dengan kata kunci, terdapat integritas di dalamnya, komitmen, kemudian dapat dipercaya, dan transparan. Akuntabel itu juga mempunyai tingkatan. Yang pertama, di tingkat pertama itu personal, artinya pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua adalah individu, artinya kejujuran. Dalam ini biasa dituangkan dalam laporan yang kita berikan, hanya kita yang tahu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok. Artinya laporan yang kita berikan kepada kelompok itu apakah benar yang diberikan atau tidak, itu harus kita lakukan secara jujur. Yang keempat adalah organisasi, yaitu biasanya laporan yang diberikan kepada OPD. Yang kelima adalah stakeholder, artinya kita mempertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, publik, yang mana nanti hasilnya adalah berupa kepuasan daripada penerima pelayanan. Selanjutnya, mekanisme akuntabel. Mekanisme akuntabel itu memiliki dimensi yaitu akuntabilitas, dimensi dari kejujuran dan hukumnya, di mana ini terkait dengan keputusan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian dari dimensi prosesnya, artinya pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, dari dimensi programnya itu kita harus memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal nantinya. Kemudian dari dimensi kebijakan, artinya itu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan atas kewajiban yang diambil terhadap DPRD dan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Untuk menciptakannya harus dilakukan dengan pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel, dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian harus transparan. Kenapa perlu transparan? Tujuannya adalah untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Kemudian memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya, korupsi, dalam mengambil keputusan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan bahwa secara keseluruhan yang kita lakukan adalah benar. Kemudian integritas, yaitu menjadikan sesuatu kewajiban, menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Dan di dalam akuntabel juga harus ada sifat responsif, di mana ini harus memberikan kewajiban bagi setiap individu dalam melakukan adanya tuntutan untuk bertanggung jawab kepada keputusan yang telah dibuat.
Kemudian keadilan. Keadilan di sini harus dilandasi dari akuntabilitas yang dipermasalahkan oleh pimpinan. Selanjutnya penerapan core value akuntabel. Yang pertama dari segi integritas, yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan OPD. Artinya mengikuti kebiasaan atau peraturan yang ada di OPD tersebut. Salah satunya dengan apel pagi gabungan, baik itu gabungan dengan kecamatan di setiap hari Senin maupun apel pagi di OPD sendiri setiap harinya. Nah, contoh atau penerapan komitmen dari penerapan akuntabel dari segi komitmen, yaitu melakukan rapat secara reguler, di mana ini biasanya pada saat rapat mini lokakarya bulanan. Di sini dapat kita memberikan atau berdiskusi sehingga menciptakan komitmen bersama dengan tujuan dan visi misi yang sama. Kemudian penerapan akuntabel dari segi dapat dipercaya, artinya harus terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut, di mana kita menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan kesehatan rongga mulut secara terus-menerus sehingga masyarakat antusias untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulutnya ke unit pelayanan OPD Puskesmas Malintang, sehingga dengan demikian mereka akan berkunjung dan mereka akan tahu menjaga dan menindaklanjuti jika terjadi permasalahan kesehatan gigi atau kesehatan rongga mulut. Contoh lain dalam penerapan transparansi, yaitu setiap memberikan pelayanan kepada pasien harus dijelaskan dengan kata-kata yang sederhana dan menunjukkan hasil pemeriksaan yang akurat yang dilakukan sesuai SOP yang ditetapkan, sehingga pasien mengerti dan paham apa yang disampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.